sebenarnya sih bisa naik lift, cuman ini sekalian olahraga lah. Sekalian menyelidiki ya. Pengen tahu lah, kepo ya. Iya, bro. Kalau naik lift kan lo langsung sampai tujuan gitu. Iya. Kalau ini lo masih, ini ada apa sih di lantai? Itu kan minuman kaleng apa tuh bro? Bir ya? Bukan? Agak lah. Kayak kan udah, nggak ada, belum bulan puasa. Oh, belum. Oh, itu dispenser tuh udah ada tuh ya. Segala macam sih, sisa makanan, minuman, ada yang tabung oksigen, ada kursi roda. Amin, terima kasih buat semua doanya. Semoga Oke, kita sudah sampai di penghujung acara nih bro, gitu kan, di segmen terakhir maksudnya. Bincang-bincang kita tadi seru banget sih. Baru kali ini sih ya, gue dibanding ngeliat tontonan yang ada di media atau cerita-cerita atau apapun lah gitu kan. Ini menurut gue cerita yang benar-benar asli gitu loh, karena ya cerita yang berasal dari mantan seorang penderita COVID yang berhasil survive, penyintas COVID-19 ya. Nah, di segmen terakhir ini sih, gue cuma penasaran, pengen tahu, karena lu seorang dokter juga gitu kan, lu seorang tenaga medis gitu kan, dengan latar belakang kesehatan juga. Kira-kira lu bisa kasih insight nggak gitu kan terhadap apa yang sudah sejauh ini dilakukan pemerintah kita. Dan kita yakin lah, pemerintah sudah pasti nggak tinggal diam ya, berjuang mati-matian juga untuk memberikan yang terbaik, terlepas dari plus atau minusnya. Tapi mungkin kan dari sudut pandang lo sebagai tenaga kesehatan itu, buat gue sih lebih sahih kedengarannya dibanding keluhan netizen atau apapun namanya di luar sana ya. Kerjanya marah-marah terus gitu kan, atau apaan gitu kan. Tapi kan perspektif lo adalah perspektif medis, dan lo sendiri juga penyintas yang sempat masuk di Wisma Atlet. Silakan bro. Oke, jadi apa yang dilakukan pemerintah pasti dari hari ke hari selalu ada perbaikan. Ya kayak gue ngerasain di Wisma Atlet, kayak pertama kali masuk belum ada apa-apa, masalah lantai perawatan gue baru dibuka, hari kesekian disediain dispenser, tambah banyak dispenser dari 1 sampai akhirnya 4 tiap lantai, sampai terakhir gue pulang sampai ada mesin cuci segala. Hiburan disediain, makanan juga, snack makin banyak, sumbangan baik dari pemerintah maupun dari sumbangan pihak lain lah gitu. Terus ya memang COVID ini pemerintah dipaksa membuat keputusan yang sulit ya. Semua keputusannya pasti ada pro kontra, pasti ada. Ya, nggak bisa menyenangkan semua pihak lah ya. Bisa menyenangkan semua pihak, kayak kalau ngomong dari pihak medis pun juga kan pasti semuanya bilang diam di rumah sampai terakhir karena masih banyak orang keluar berkeliaran di jalan, sampai yang tagline sekarang Indonesia terserah gitu kan. Iya itu benar. Sedih banget itu gue bacanya. Ya, kalau gue sendiri sih memang ya baik lagi kalau lihat dari medis memang ya kasihan gitu, kita yang orang dari medis sudah capek-capek berkorban ya, tetap kerja. Ya, mereka pun tim medis itu bekerja, ya apalagi kita belajar ilmunya, kita tahu resikonya, tapi kita tetap harus hadapin buat ngerawat pasien. Itu juga nggak semuanya tim medis. Oke lah kalau di rumah sakit COVID ini, yang kayak gue sempat cerita tadi, mereka di karantina di situ, nggak boleh pulang. Tapi kalau yang kerja sendiri tempat lain, nah dia kan begitu praktek, misalnya di rumah sakit yang bukan rujukan COVID gitu ya, dia praktek pribadi atau klinik, setelah selesai ketemu pasien kan dia pulang lagi ke rumah. Nah kan ada anak kecil, ada mungkin orang tuanya yang resiko tinggi kalau misalnya terpapar. Nah itu kasihannya. Tapi juga di satu sisi gue juga melihat
memang ada masyarakat yang harus keluar rumah untuk bekerja. Karena kalau dia nggak kerja, dia nggak bisa makan. Ya, Nah, benar. nah, Dilematis ya situasinya ya. makanya gue juga mikir, gue nggak nyalain siapa-siapa, gue cuman ya paling bisa ngasih saran kayak seperti yang sudah ditegaskan oleh pemerintah. Kalau emang nggak perlu banget, janganlah keluar gitu. Dan kalaupun terpaksa keluar, ya jalankanlah protokol kesehatannya. Maksudnya pakai masker mana-mana, Bawa hand sanitizer gitu. Terus apa lagi ya? Ya itu sih, jangan jalaninlah protokol kesehatan yang himbauan pemerintah sudah keluarkan, itu diikutin. Kita sukseskan kebijakan pemerintah, jangan ngeyel kalau dikasih tahu. ya. Karena memang kalau lo dokter aja yang nggak ngeyel aja lo masih kena gitu aja kan ya. Aduh, gimana yang ngeyel kan gitu ya ininya, analoginya. gue ngerasain sendiri gitu ya. Waktu gue sebelum kena gue sama kayak masyarakat umumnya gitu. Sebelum kena gue mikir aman aja lah, kalau aman aja gitu di situasi COVID gini. Toh kalau gue kerja pun gue pakai APD lengkap gitu loh. Kalau keluar ya pakai masker segala macam. Kalau kerja pakai APD lengkap. Sebelum pulang kerja, dia gue bilang kan mandi dulu, sampai rumah mandi lagi. Tapi gue kena juga. Nah, ya kan, lu sudah jalankan protokol itu, ya nggak? Padahal. Ya. Tapi kita nggak tahu virus itu ketemunya di mana kan? Makanya juga, ya bisa juga emang kenanya, terpaparnya saat bukan kerja, saat keluar untuk belanja kebutuhan rumah atau meeting segala macam. Makanya kemarin juga pas bulan puasa gitu ya, kayak orang tradisi ngabuburit, orang cari bukaan buat buka puasa gitu ya, belanja tuh banyak tuh di dekat rumah gue, pada rame banget, rapet banget, dan masih banyak yang nggak pakai masker. Nah itu juga sih, karena selain lingkungan sini ya namanya Jakarta semuanya udah zona merah gitu ya, nggak hanya gue yang positif, malah infonya ada yang warga sini meninggal karena COVID. Tapi tetap aja kayak gitu. Nah itu kan sebelum kena gue mikir kayak gitu. Nah pas gue kena di Wisma Atlet pun gue mikir, gue kena kayak gini aja nih, jalannya ringan-ringan aja. Yang enak paling cuman obat-obatan yang lumayan keras ya. Jadi gue kena di lambung, sama efek sampingnya gue bikin vertigo gitu. Terus namanya manusia kan, terus udah pulangin, nah baru mikir lagi tuh, kok pulang badannya masih nggak enak gitu ya, gampang capek, napasnya cepat habis. Nah terus juga gue ini ada riwayat asma sebenarnya, meskipun terakhir kambuh yang parah itu SMP, dan selain itu gue juga ada riwayat ngerokok, meskipun gue udah ngerokok itu udah 7 tahun gue berhenti ngerokok. Nah tapi kan tetap aja ada riwayat itu, ada risikonya. Makanya begitu gue pulangin dari Wisma Atlet, gue nggak boleh pulang, gue nggak pulang ke rumah bareng istri, ketemu istri, anak gitu. Gue isolasi mandiri di tempat nyokap. Di sana ada kamar kosong, udah disiapin, ada kamar mandi di dalam. Gue tetap meskipun di rumah nyokap, gue nggak interaksi sama nyokap gue. Gitu masuk, langsung ke kamar segala macam. Ya udah di situ aja sendiri. Gitu makan minum dianterin. Minuman udah dimasukin sih dalam, udah ada 1 kardus. Makanan dianterin tiap makan. Gitu. Nah itu mungkin setelah itu juga biar lebih pasti, gue sih periksa check up sendiri gitu. Kayak tadi di Wisma Atlet kan gue baru 1 kali swab negatif. Gue di luar swab lagi. Gue keluar hari Selasa, gue hari Kamis swab lagi mandiri di tempat lain, hasilnya negatif. Terus gue minggu depannya gue cek, gue CT scan toraks gue, hasilnya masih ada sisa tuh, masih ada gambaran GGO khas yang buat COVID.
Nah, itu dari situ gue dikasih obat lagi sama istri gue. Habis itu obatnya habis, gue CT scan ulang lagi. Nah, hasilnya udah perbaikan, baru bersih. Terus gue cek swab lagi juga sebelumnya, begitu hasilnya udah 3 kali negatif terus swabnya, terus juga hasil CT scan ulangnya udah bagus, baru gue pulang ke rumah. Nah, itu bayangin gue selama perawatan itu, masa isolasi keluar dari rumah dari 8 April sampai gue baru pulang itu 16 Mei. 1 bulan lebih, 1 bulan 1 minggu ya. Ya Iya, kalau 1 bulan 1 minggu. gejalanya ringan, kayak gue baru mikir, ini badan gue nggak bener-bener pulih kayak dulu, masih ada sisanya, maksudnya masih agak gampang capek, terus juga Iya. itu kan lama, Hmm. nggak bisa ketemu keluarga, nggak produktif, nggak bisa kerja, karena gue meskipun dokter lebih banyak di lapangan gitu loh, gue bukan yang Hmm. di balik meja, bukan di rumah sakit, enggak, Hmm. makanya Hmm. itu bikin gue stres juga, gue nggak bisa jalan-jalan kerja keluar gitu. Hmm. 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 Kalau kiatnya memang eh, kalau jadi pasien jangan stres, jangan down, berpikir positif. Nah, untungnya keluarga gue dan teman-teman gue itu support Support ya. banget. Nah, itu tiap hari ada aja yang ngabarin, Ya. baik ya WhatsApp, sampai telepon, WhatsApp call, Hmm. video call dari keluarga dari mana aja, itu sangat membantu banget. Sampai ada yang kirim makanan itu, ya lo pasti ngerasa, wah Ya. teman kirim gue nih, nah, itu Oh, tak sendiri lah ya bahasanya kalau lagu ya bro ya. ya, itu bantu kita banget lah, bantu support Ya, banget untuk bangkit dari mental ya. Hmm. gitu. Itu emang ngaruh banget karena ya udah lihat foto-fotonya tadi, mungkin juga ada lagi beberapa foto lagi. Ya bayangin 14 minggu lo kepisah, nggak bisa ngapa-ngapain, ya stres lah pasti. Ya, ya, ya. Satu-satunya hiburan ya selain foto, kontak sama teman, ya udah mainan HP. Untung zaman sekarang udah ada smartphone gitu kan, bisa Ya, bisa bisa menghibur. bisa menghibur lah. Itu juga makanya baru kali ini gue harus beli kuota internet sampai habis kuota gue. Itu kayaknya bisnis di Nggak COVID pernah. yang tidak ambruk tapi malah rising tuh kayak itu ya, bisnis telco tuh. Iya, luar biasa. Buset. Nah, ini kalau mungkin foto-fotonya lagi gue share. Nah, sebentar nih, apa namanya? Sebelum kita akhirin ngobrol-ngobrol santai kita di Indonesia COVID Survivor, ya pertama-tama gue Peksi Cahyo dan Heri Hermawan yang belum kelihatan nih wajahnya di sini. Terima kasih banyak bro buat Bro Tessa Priesta dari PL99 Pangudi Luhur. Ya, kita ini alumni Pangudi Luhur yang udah mau sharing kepada kita tentang apa yang sudah dialami sebagai seorang penyintas COVID-19 ya. Nah, sekarang kita pengen nunggu kejutan dari lo, katanya lo mau ngajak kita virtual tour di Wisma Atlet. Biar mungkin orang-orang yang di luar sana, yang masih dablek, yang masih nggak mau dengerin apa kata anjuran yang diberikan oleh otoritas, mungkin kalau ngelihat share video yang di-share oleh virtual tour ini yang di-share oleh Bro Tessa, mungkin akan berpikir 1000 kali untuk bisa jaga dirinya lebih baik lagi. Karena ini bukan tentang diri kita aja, tapi juga orang lain nih. Iya. Silakan bro. Kalau yang kamar tadi udah ya. Ini salah satunya gue bikin video-video Iya. gini, foto buat menghibur diri juga, buat ngisi waktu. Bentar. Menarik ini. Malam ini malam kedua, makan malam, nyari udara dulu, sambil beli makanan. Wah, ini situasi di malam hari ya? Iya, malah sih berat.
di luar sana, hati kalau keluar, ya, kesehatan. Sehat untuk semuanya. Bye. Sorry sebentar, ada lagi. Itu malam kedua, gue masuk tanggal 9 berarti. Ini juga berkesan banget tahun ini karena gue ulang tahun di Wisma Atlet. Sekarang 13 April 2020. Ulang tahun merayakan di Wisma Atlet ya bro ya. Luar biasa. Pokoknya tetap sehat-sehat. Gak bakal bisa lu lupain nih momen ini nih. Nah ini pada berjemur nih di sana, di rooftop, lantai 32. Oke. Hari ini tanggal berapa ini ya? Tanggal 15 dari Rabu. Anjir nih kayak diari ya. Gokil. Nunggu kering jadi sambil jalan-jalan di teras. Ayo. Dadah. Jadi tiap waktu gue sana sih seminggu sekali disinfeksi kamarnya sama perawat yang ngerjain. Udah, hari Sabtu tanggal berapa sih? 18 April. Panas banget udah, jam 9.45. Di rooftop. Dah. Nah, ini gue jalan-jalan di rooftop nih. Rooftop 33. Ada makhluk tuh. Lu jalan di atas, lu jalan di sampingnya. Iya, gue jalan di besinya itu. Oh ya, lu jalan di besinya malah ya. Iya. Pantesan kok di tengah gitu ya. Nggak ada yang main bulu tangkis di atas bro? Nggak ada lah, siapa juga yang bawa raket. Kirain ada yang sempet keinget bawa raket sama kok gitu kan buat 14 hari. Ada yang berjemur, ada yang sengaja sambil berjemur main HP, kalau nggak baca buku, ada tuh baca buku. Ada juga itu tuh, tadi ada tuh kayak apa? Jogging ya? Jogging, jalan-jalan cepat gitu. Rata-ratanya usia berapa bro kalau sepenglihatan lo? Atau macam-macam? Macam-macam sih, ada semua dari ya kalau anak kecil jarang, itu kebetulan aja di samping gua yang gue cerita tadi ada anak SD atau SMP ya. Cuma rata-rata sih kayaknya dari umur 20-an sampai 40-an sih rata-rata itu. Rata-rata itu yang lo temui ya, judgement lo gitu ya usianya ya. 20 sampai 40, tapi yang umur 50 60 juga ada. Gitu. Tuh ada tuh, Pak Haji lewat. Itu gue nggak tahu deh, karena terakhir gue banyak ketemu orang Pakistan dirawat situ juga. Oh oke. Itu lebih sedih lagi tuh, keluarganya ada di mana ya? Kalau nggak salah ada orang Filipina juga deh, kalau nggak salah ya. Jadi nggak hanya orang Indonesia doang yang dirawat di sini. Gila kan, yang diserang kalau dengar dari cerita lo tadi kan adalah usia-usia produktif ya. Orang-orang di usia produktif kan yang masih punya mimpi, masih punya tanggung jawab besar gitu loh. Sering keluar kan, sering kerja. Masih harus sering keluar gitu loh. Ya makanya tadi gue bilangin kalau nggak perlu-perlu banget jangan keluar lah. Kalau bisa, kalau keluar juga jaga inilah, pakai protokol kesehatannya diturutin. Iya. Karena kayak juga mesti pakai doa berlipat-lipat ya bro. Gue bilang gue dokter, gue kerja pakai sesuai SOP, tapi tetap kena. Ya untungnya gue
masih yang ringan, masih diberikan kesembuhan. Hmm. Kayak senior gue umurnya belum 30 tahun. Umurnya belum 30 tahun. Dia tadinya mau nikah tahun ini, dia nunda dulu nikahnya karena COVID ini, dia kerja menangani pasien COVID, dia tertular COVID sampai akhirnya meninggal. Aduh, sedih banget. Iya. Umurnya belum 30 tahun. Alah. Gitu. Nah, ini mungkin agak lucu juga. Dari atas sekarang kita turun. Wah, ini kayak melakukan misi penyelamatan kabur dari Wisma Atlet. Dan ternyata nggak bisa kabur. Masih baru-baru nih, maksudnya baru tahu ternyata boleh ke rooftop. Gue nggak tahu tadinya kalau ternyata kita boleh ke rooftop. Gue baru tahu itu setelah seminggu, hampir seminggu di sana baru tahu. Ada yang ngasih tahu? Ada yang ngasih tahu. Karena kan tadinya, ya kan kita dihimbau untuk berjemur gitu kan. Iya. Oke lah, kalau di lantai gue kan ada tuh tadi tempat berjemurnya. Nanti gue salah jalan nih. Salah jalan. Ternyata lo nggak bisa kabur tuh. Tempatnya kekunci ya? Nggak bisa keluar dari situ ya? Iya, kan ini yang apa tangga darurat kan. Oh iya, benar. Ya, gue naik lagi. Yang benernya ini. Jadi dari 33 ke... Nah, ini dia nih, virtual tour nih. Baru jalan biasa. Saudara-saudari yang tertarik ke Wisma Atlet? Orang pertama kali gue pesan GoFood ya. Abang Gojek aja kagak berani. Mas, saya nggak berani, Mas. Tadi saya mau kesini karena yang mesennya janji saya nggak usah masuk. Jadi maunya ngasih di pos pengamanan yang paling luar. Pos satpam aja. Ya. Pos penjagaan pertama kan berarti ya? Ya, TNI-nya mana mau nganterin. Ya sebenarnya sih bisa naik lift, cuman ini sekalian olahraga lah. Sekalian menyelidiki ya. Pengen tahu lah, kepo ya. Iya. Kalau naik lift kan lo langsung sampai tujuan gitu. Iya. Kalau ini lo masih, ini ada apa sih di lantai? Itu kan minuman kaleng apa tuh bro? Bir ya? Bukan? Agak lah. Kayak ya kan ada, nggak ada yang belum bulan puasa. Oh, belum. Oh itu dispenser tuh udah ada tuh ya. Segala macam sisa makanan, minuman, ada yang tabung oksigen, ada kursi roda. Gitu. Nah itu troli yang buat tim medisnya bawa makanan naik turun tuh. Oh oke. Boleh minum kopi nggak sih bro? Boleh. Oh boleh. Ya nggak boleh Mirasantika aja ya, seperti kata Bang Roma. Nah itu mesin cuci baru tuh datang tuh. Iya, baru terakhir belum dibuka, gue belum ngerasain. Jangan-jangan udah ada di Tokopedia enggak ya? Nah ini ruangan kosongnya ya? Ya ruang terbukanya bisa buat jalan-jalan, bisa buat ngobrol segala macam. Bisa buat senam pagi juga sih di sini. Bagi yang pengen senam pagi di sini, ya beginilah kondisi Wisma Atlet. Biasa gue habis makan, suka nyari anginnya di sini, paling deket kan. Masih ada angin? Masih, lah di atas anginnya lumayan. Lumayan ya. Itu ini ya, tower-tower sebelahnya ya? Iya, tower-tower sebelahnya. Karena sih buat perawatan cuma tower 7 doang, tower ini doang. Kalau yang lainnya banyak kosong, sama ada satu tower khusus buat tim medisnya tadi. Tim medis yang di situ. Oke. Jadi kan dia nggak boleh pulang tuh. Sebelum pulang di karantina juga 2 minggu di situ. Duh, kebayang ya. Nah, itu ada sapu tuh, sapu pel, alat kebersihan, baru disediain hampir setelah beberapa hari. Ke-7 tuh baru ada tuh. Kita ngebersihin sendiri. Sampai di kamar kuncian 72516. Yang terakhir ini. April, Selasa.
Karena hasil swabnya keluar negatif, jadi ini boleh keluar. Jadi pemeriksaan dengan cepat. Siapa lihat? Ya, semuanya. Nah, Video ulang tahun mana bro? Video ulang tahun. Gue pengen nonton lagi tuh video ulang tahun tuh. Itu, aduh gila bro, ulang tahun di sana bro, aduh. gue juga mikir juga sih, ada apa gue bisa ngerayain ulang tahun di sana. Sendiri pula ya gak? Iya. Aduh. Semuanya sekarang 13 April 2020. Terima kasih buat semua doanya. Dan banyak ucapin semuanya tetap sehat-sehat. Keluarga. Bye. Ada berjemur di atas, olahraga, senam, ibu pada di belakang. Ya. Oh luar biasa cerita lo ini benar-benar luar biasa. Ya apa ya? Kalau baca resensi buku pasti komentarnya kayak apa? Mind blowing lah kayak gitu kan. Nggak kebayang sih, gue belum lihat cerita di mana seorang penyintas COVID-19, apalagi seperti lo yang memiliki latar belakang medis, lo juga seorang dokter, bisa sharing ini dengan framing positif kita ya gitu kan, bahwa ya ini yang terjadi selama ini yang lo alamin gitu kan. Semoga mungkin ini bisa jadi peringatan atau sebagai pengingat bagi mereka yang sehat untuk ya silakan aja kalau pengen coba-coba main ke sini gitu ya. Gambarannya, previewnya dari lu begini ya. Kalau mungkin tertarik gitu kan di masa apa pagebluk gini masih pengen main, nah bisa dapat sunset kayak gini. Satirnya gitu ya bro kali ya. Mau bisa nonton kayak begini ini dari ininya ya market ya ini ya foto market. Marketnya ini pas gue pulang kan gue ke lobby ternyata ada market yang gue foto. 2, 3, 4. Kita ada sekitar 10 sampai 12 ya kayaknya. Iya. Ini kita dirawatnya di sini tower 7. 14. Hah? 14 tower. Ada yang satu tower kan ada yang 2 nih. Iya, ada yang dempet. Nah, dempet. Tower 7. 14 di sini tower 3. Tapi katanya sekarang pindah ke tower 1 kalau gue nggak salah. Pintu penjagaannya di sini nih. Ini ya. Dari pinggir sini ini udah dijagain. Tembus 1 pertama kali. Terus di sini ada lagi tengah-tengah mau masuk UGD. Nah, jadi yang pertama kali gue pesan ada bukan GoFood. Sebelumnya teman gue kirim barang buat gue, kirim vitamin sama ini obat. Nah, tukang drivernya maunya nganterinnya di sini doang, di pos pertama, dia nggak mau sampai sini. Ya kan, TNI-nya mana mau nganterin, suruh masuk sini. Jadi cuman sampai pos penjagaan kedua di depan UGD sih, habis itu dititipin di lobi UGD sih, dia nggak masuk sampai ke dalam, di luar. Makin hari makin ada perbaikan lah. Pas gue pulang lihat SOP-nya udah ada di bawah, itu udah disiapin drivernya, siapapun yang mau ngirim atau mau driver atau keluarga tinggal taruh situ, udah paketnya ditulisin mau dikirim siapa, namanya, lantainya berapa kamarnya, nanti tim medis yang bawain sampai ke atas gitu. Oke. Nah ini pas mau keluar ke sini juga ada lagi nih pos pengamanan lagi, jadi ada 3 lapis gitu. Kalau di sepanjang jalannya ini, jalan umumnya 3 lapis. Tentara yang jaga? Tentara gitu. Ada tentara dan polisi juga ada sih, tapi kebanyakan tentara. Lebih banyak yang lo lihat tentara ya? Ya gitu. Oke. Masih ada yang coba kabur juga kali ya?
Ma mungkin masih ada ya, makanya gue minta izin buat manasin mobil aja nggak dikasih. Waktu Oh gue iya, iya. waktu gue baru masuk di UGD, gue Mm-mm. dengar dokternya cerita gini, "Ayo siap-siap, tim medisnya, siapa nih yang mau berangkat nih? Kita jemput, pasien kabur dari rumah sakit." Yang meskipun mungkin bukan dari rumah sakit bukan dari Wisma Atlet ya, tapi dari rumah Ya. sakit mana gitu pasiennya kabur. Ah. Aduh, 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 aduh. Dan gue dengernya kan Padahal kalau dia lihat kamarnya kayak apa, mungkin dia nggak jadi kabur esoknya. iya, dia bilangin pasien kabur, ada pasien kabur lagi, berarti kan udah pasien kesekian yang kabur. Stres kali itu ya. Iya, pasti stres lah, gue aja sempat ya stres juga, masih bosen lah di situ ngapain, Mhm. 14 hari di situ, gitu. Ya Nggak sesetres waktu lu sekolah di PL kan, bro? Di KME kelas 3, ya nggak? Aduh, ampun, Aduh, kalau ampun. itu. Ikut PC, Hmm. banyakan lapis,nya biar megang kamera nggak getar katanya. Ada tripod bro, ada tripod. Makanya begitu lulus dari situ kayaknya apa, ujian kehidupan apapun insya Allah bisa dilewatin ya. Nah ini surat Oke. keterangan dari sana. Ini semacam surat bebas ya, kayak keluar dari karantina Ya, gitu ya. ya surat keterangan dari, ya kan ada tulisannya surat keterangan sehat, sudah dirawat di sana, tapi tetap harus menjalani isolasi mandiri di rumah. Oh iya, sampai dengan 5 Mei ya. Iya, Iya, ya belum lama ya 5 Mei. ini surat keterangan dirawatnya Sebulan. lamanya. Ya ini saran aja buat yang di Wisma Atlet, Mm-mm. medisnya disiapin lah SOP-nya, karena maksudnya kayak yang terakhir ini, surat keterangan swab gue negatif, itu gue harus minta, nggak disediain langsung sama mereka. Oh, oke. SOP-nya Masukan buat mereka ya. Masukan buat mereka. Ya, karena kan Ini ini yang dibutuhkan buat kita bukti kalau kita udah sembuh loh, udah negatif hasil kita. Iya, betul. Karena ya benar-benar. Ini dokumen resmi ini kan mungkin berguna di saat untuk urusan pekerjaan dan sebagainya Iya. kayak gitu ya. Ini dilaminating dong sob berarti itu, kayak ijazah. Iya belum di scan. Iya. Itu kalau kena air terus apa namanya kelupaan bahasa itu kan waduh pusing bro. Lu balik lagi ke situ 14 hari untuk dapat surat itu kan nggak mungkin. Kayak gitu. Oke, itu cerita yang luar biasa. Nggak terasa nih waktu udah berapa lama kita nih? Sejam kali ada ya. Moga-moga yang menyempatkan diri untuk nonton di YouTube Indonesia COVID Survivor ini bisa dapat manfaatnya, faedahnya, karena memang nyataan kita bikin ini untuk saling berbagi ya, ngobrolin. Kebetulan kita punya punya brotherhood ya di panggung di luhur ya gitu kan. Makanya itu mungkin membuat kita bisa bisa saling cerita seperti sekarang. Oke, Bro Tessa. Iya. Terima kasih banyak ya buat sharing lo, cerita lo, luar biasa. Dan gue salut lo bisa ngelewatin itu semua, dan lo bisa kembali sehat, bisa menjalani kehidupan normal lo sekarang bersama keluarga lo. Ya Indonesia COVID Survivor ini sih juga mengundang teman-teman untuk seperti Bro Tessa untuk bisa berbagi ceritanya gitu loh. Ya akun ini memang dibuat untuk kita supaya orang tuh aware bahwa COVID-19 itu seperti apa sih gitu kan. Cerita itu akan lebih menurut gue cerita itu akan lebih bunyi bila yang cerita itu adalah mereka yang berhasil menjadi penyintas atau survivor dari COVID-19 itu. Mungkin lo ada the last word buat teman-teman atau siapapun yang menyaksikan akun YouTube kita ini, bro. Ya mungkin sekali lagi kalau emang nggak perlu banget, nggak usah keluar rumah. Oke, misalnya lo masih muda, lo
merasa badan lo cukup sehat, cukup kuat, kalaupun kena ringan-ringan aja. Tapi ya pikirin juga keluarga lo, temen lo, anak istri lo, orang tua lo, mereka yang mungkin yang risiko tinggi, kalau kena mungkin nggak seberuntung lo, makanya jaga. Terus juga kalaupun yang udah kena, tetap semangat, jangan down, ya kontak aja teman-teman lo, kalau memang lo butuh curhat, kontak aja, mereka juga pastinya mau bantuin, mau dengerin curhatan lo. Support mental itu perlu banget emang, karena pasti stres, pasti juga ya menyangkal lah, kenapa gue yang kena sih, kenapa enggak yang lain, kan gue udah salah gue apa, pasti ya, mungkin ada yang mikir kayak gitu juga. Ya baik, kalau gue sih nggak mikirin gitu, cuman takut anak istri, untungnya mereka nggak ketularan, cuman gue doang yang kena. Kalau punya temen yang yang jadi pasien, ya kita support mereka. Kayak gue juga saling support sama temen gue yang sama-sama positif, kita hampir tiap hari kabarin, saling kabar, saling nanyain gimana kabar lo, tetap semangat, kita bareng-bareng pasti bisa ngelewatin ini. Terus juga kalau punya tetangga yang itu jangan dijatuhin juga, jangan dijauhin, apalagi sampai musuhin atau ngusir kayak gitu, jangan. Tetap nggak perlu diusir kok, itu nggak nularinnya nggak yang gimana. Dan bisa di mana aja ya. Iya, justru kalau misal lo usir, lo ngapain ketemu tatap muka, malah lo resiko. Ya udah biasa aja, tetap aja sapa dari jauh, lo tetap pakai masker segala macam. Social distancing dijalankan, physical distancing dijalankan gitu ya. Iya, gitu. Meskipun di satu sisi memang ya sosiokultural kita agak aneh sih ya, maksudnya di satu sisi sebenarnya bagus juga kalau buka identitas pasien buat tracing kan. Ya. Tapi yang terjadi justru di sisi sebelahnya lagi ternyata jadi stigma, dijauhin, dikucilkan segala macam. Ya kayak gua waktu gua kurang dari Wisma Atlet, ya kan dilaporin tuh ke Dinkesnya, dan Dinkesnya tracing ke RT sini, sini datang ke rumah gua ngecek segala macam, dan dia ngeblas ke WhatsAppin ke warga-warganya sini, bilangin ya Dokter Tessa, warga RT sekian yang tinggal di sini sudah dinyatakan sembuh dari Wisma Atlet, tapi tetap jalanin isolasi mandiri 14 hari. Sudah dicek ke kediamannya, dan keluarganya yang tinggal serumah sudah diperiksa juga, semuanya sudah negatif. Tapi juga dibilangin juga kalau Teresa menjalani isolasi mandirinya bukan di rumah ini, tapi di kediamannya yang lain. Gitu. Jadi kalau gue pribadi sih nggak masalah ya. Ya gue juga nggak tahu karena gue nggak ngejalaninnya, maksudnya nggak ngejalanin di sini. Gue nggak, ya takut juga kan ya. Salah satunya selain takut nularin anak, ya gue juga nggak tahu nanti apakah akan dikucilkan atau enggak di sini. Ya balik lagi sih, kalau gue sih cuek ya, kalau malah digituin, iya gue malah gue tantangin aja keluar, ya, kenapa lo ngusir gue, rumah gue gitu. Gue pegang sertifikatnya nih, mau apa lo gitu kan. Ya jadi yang diperlukan support system ya, support system dan ya masyarakat tuh harus belajar, diedukasi, dan harus mendengarkan sosialisasi yang kebijakan pemerintah. Iya, oke. Ya. Oke, ada lagi bro yang pengen ditambahin? Udah sih itu aja ya, paling sekali lagi gue ucapin makasih banget buat semua keluarga gue sama teman-teman gue, termasuk juga Brotherhood PL99 yang sudah support gue sampai ngirimin makan rendang itu 2 kilo atau 3 buat 14 hari pas lagi. Thank you banget buat semuanya, tuh bantu banget. Covid sembuh, kolesterol naik sob. Wah, ya itu juga takut. Bisa sendiri. Cuman kalau kolesterol aman, ada obat penurun kolesterol ya. Iya. Oke, ini bincang-bincang yang menarik.
Ini sebenarnya di sini yang berbincang ada 3 loh sebenarnya, yang kelihatan aja di screen cuma 2. Ada gue, Becky Cahyo, ada Tessa, dan ada Mas Hedi Hermawan di belakang layar. Terima kasih juga buat Mas Prima dari PL99 yang sudah membantu kita untuk mewujudkan bisa menghadirkan Bro Tessa untuk ngobrol bareng kita di sini. Nantikan tamu-tamu selanjutnya, teman-teman selanjutnya yang hadir untuk sharing, terutama dari para penyintas COVID-19 di channel kami, Indonesia COVID Survivor. Semoga kita semua dibebaskan dari COVID, kita semua sehat, dan Indonesia bisa cepat pulih seperti sedia kala. Terima kasih semuanya. Amin. Amin. Salam sehat. Sehat selalu. Amin, terima kasih buat semua doanya. Semoga